Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Azizah doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat ya abang dalam belajar daringnya. Nah abang dan kakak, kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita, tema 8, subtema 4 ya. Aku suka berkarya. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah abang dan kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita membacakan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan kita membaca doa tadi, Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Nah abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat menentukan arah mata angin dan mengidentifikasi pokok pikiran tentang konsep 8 arah mata angin dan pemanfaatannya dalam denah dengan benar. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat menginterpretasikan data dengan benar. Dan yang ketiga, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan arti gambar dalam lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Nah itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah abang dan kakak, di sini ada sebuah teks ya, yang mana teksnya berjudul tentang arah mata angin dan denah. Berarti kita akan belajar tentang arah mata angin dan denah ya, suatu daerah. Nah kalau begitu, denah itu apa ya Miss? Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Denah berupa gambar yang menunjukkan bagian dari suatu tempat. Gambar berikut ini merupakan contoh denah. Nah ini adalah contoh dari denah. Inilah denah ya abang dan kakak. Nah SD Nusantara berada di antara pos ronda dan lapangan sepak bola. Ya di sini ada pos ronda dan di sini ada lapangan sepak bola. Nah ini dia lapangan sepak bolanya ya. Berarti SD Nusantara itu berada di tengah-tengahnya. Nah kalau gitu bagaimana kita menentukan ya yang mana sebelah kanan, yang mana sebelah kiri? Nah abang dan kakak, di sini SD Nusantaranya kan. Berarti sebelah kanan SD Nusantara itu ada lapangan sepak bola, dan sebelah kiri dari SD Nusantara itu ada pos ronda. Oke, kita lanjut ya. Nah, berseberangan dengan SD Nusantara ada beberapa rumah penduduk. Tempat beribadah juga dapat ditemui di sekitar SD Nusantara. Nah, abang dan kakak bisa lihat ya, di seberang SD Nusantara ini ada rumah penduduk dan juga ada tempat ibadah orang Islam ya, yang mana dinamakan dengan masjid. Nah, ada juga tempat ibadah orang yang beragama Kristen. Nah, sampai di sini Miss harapkan dan Miss pastikan abang dan kakak memahami kan? Nah, ini ya tadi adalah contoh gambar denah ya abang dan kakak. Nah, yang mata angin mana Miss? Nah, ini dia namanya mata angin atau arah mata angin. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan ya melihat gambar arah mata angin ya. Mata angin itu terdiri dari 8 arah. Nah abang dan kakak bisa lihat ini contohnya ya. Bisa juga kamu hafal dengan nyanyian ya. Yang pertama itu timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut, utara timur laut. Nah begitu ya abang dan kakak. Nah keterangan U itu menandakan utara, TL itu menandakan timur laut, T timur, TG tenggara, E selatan, BD barat daya, B barat, dan BL adalah barat laut.
Nah, abang dan kakak bisa coba menyanyikannya di rumah ya, sembari menghafal arah mata angin yang ada 8. Nah, matahari terbit dari sebelah timur. Saat kamu menghadap matahari terbit, berarti kamu sedang menghadap ke timur. Saat itu, punggungmu menghadap ke arah barat, tangan kananmu ke arah selatan, tangan kirimu ke arah utara. Nah, abang dan kakak bisa praktekkan ya. Saat matahari terbit itu ya, matahari itu terbit di timur dan tenggelam di barat. Oke, lakukan di rumah ya. Oke, abang dan kakak, kita lanjut ya. Udin berlatih membaca denah. Udin juga mencatat informasi dari lingkungan sekitar. Udin mencatat informasi tentang banyak rumah. Udin dan teman-teman menghitung banyak rumah di sepanjang jalan. Berikut ini laporan Udin mengenai banyak rumah di sepanjang jalan yang dilewati. Nah, abang dan kakak bisa lihat ini diagramnya, yang mana di sini ada data banyaknya rumah ya. Ada yang berwarna ini biru ya. Yang biru ini adalah Jalan Mawar, yang merah Jalan Anggrek, hijau Jalan Kamboja, dan yang berwarna ungu ini adalah Jalan Lili. Sekarang kita lihat nih berapa banyak rumah-rumah yang ada di jalan tersebut. Nah, yang berada ya di Jalan Mawar itu tidak pas di angka 30 ya abang dan kakak, berarti dia lewat. Nah, ini seperti ini sudah di tengah-tengah, berarti ini sekitar 35 rumah ya. Nah, sementara di Jalan Anggrek ini ada 45 rumah. Nah, yang warna hijau itu ya Jalan Kamboja, dia pas ya abang dan kakak di angka 50 ya. Jadi dia 50 rumah. Dan di Jalan Lili ada 60 rumah, dia juga pas ya. Pas dia. Makanya ini dia. Nah, timbul pertanyaan, di manakah tempat yang memiliki rumah paling banyak? Yaitu ada di Jalan, iya benar sekali, Jalan Lili. Jalan Lili ia mempunyai banyak rumah, paling banyak. Pertanyaan nomor 2 adalah di manakah tempat yang memiliki rumah paling sedikit? Ya, yang berwarna biru itu adalah Jalan Mawar. Jalan Mawar hanya memiliki ya banyak rumah, sebanyak 35 rumah. Nah, pertanyaan terakhir adalah berapa banyak rumah semuanya? Maka kita jumlahkan dari Jalan Mawar, Jalan Anggrek, Kamboja, dan juga Jalan Lili. Yang akan kita tambahkan adalah 60 ditambah 50 ditambah 40 dan ditambah 60 ditambah 50 ditambah 45 dan ditambah 35, maka hasil banyak rumah ya yang ada di denah ini yang dilewatin Udin. Di sepanjang jalan itu ada 190 rumah. Nah, abang dan kakak sudah bisa ya melihat ya diagram tersebut ya. Kita lanjut ya abang dan kakak. Nah, kita akan belajar tentang pengamalan sila Pancasila. Bekerja sama termasuk pengalaman sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin. Bangsa Indonesia sangat besar dan beragam. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga baik nama Indonesia. Nah, ini ya pohon beringin ya. Ya, pohon beringin ini adalah simbol sila ketiga Pancasila ya yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, kerjasama dengan teman bagian dari pengamalan sila ketiga. Bekerja sama membuat tugas menjadi lebih ringan dan mudah. Nah, bang dan kakak ya ingat bahwasanya kerjasama adalah
contoh dari pengamalan sila ketiga Pancasila, yang mana ya dengan abang dan kakak bekerja sama dengan teman, dengan keluarga, maka memudahkan dan meringankan pekerjaan, mau itu pekerjaan rumah, pekerjaan di sekolah ya, dan pekerjaan di masyarakat. Contoh pekerjaan di masyarakat adalah dengan bergotong royong ya. Bergotong royong itu bersama-sama atau bekerja sama dalam membersihkan komplek. Nah itu ya dikerjakan bersama-sama akan terasa lebih mudah dan juga ringan. Seandainya abang dan kakak mengerjakan sendiri, maka pekerjaan itu pasti terasa berat dan sulit. Nah makanya kita harus membudayakan ya, sesuai dengan pengalaman sila ketiga Pancasila ya, tentang bekerja sama harus kita budayakan kepada semua masyarakat yang ada di Indonesia. Nah abang dan kakak, setelah kita mempelajari pembelajaran hari ini, lalu ada tugas nih. Tugasnya adalah abang dan kakak coba membuat diagram sesuai data berikut. Tabel berikut menyajikan data warna rumah. Ya, ada warna rumah warna merah, ada kuning, hijau, dan juga biru. Nah, abang dan kakak tugasnya adalah membuat diagram ya. Lalu jangan lupa dikirim ke Miss Azizah ya. Jangan lupa dikirim ke Miss Azizah. Miss Azizah tunggu ya. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah dan juga bermanfaat untuk abang dan kakak. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.